Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Amsal 18 ayat 9 yang demikian. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Saudara, setiap orang pernah merasa malas. Mungkin saudara pernah berada pada satu titik ketika malas melakukan apapun, malas bergerak, malas keluar dari rumah, malas makan, malas belajar, atau malas melakukan suatu aktivitas. Jika rasa malas itu sifatnya temporal, hal itu adalah wajar, karena tubuh kita pun memerlukan istirahat, sehingga mengajak kita untuk berhenti sejenak. Namun menjadi persoalan apabila rasa malas itu tak berkesudahan, terus-menerus berlangsung dalam waktu yang lama dan menjadi suatu kebiasaan. Perilaku seperti inilah yang seringkali membuat seseorang mendapat label pemalas. Sekalipun ada pula yang secara positif mensikapinya dengan memberikan semangat untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dalam artikel Psikologi Today, kata pemalas dipahami sebagai seseorang yang sesungguhnya mampu melakukan kegiatan yang seharusnya bisa dia lakukan, namun tidak dilakukannya atau dilakukan dengan asal-asalan. Yang penting selesai. Rasa malas ini dapat terjadi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah ketidakmampuan seseorang untuk memotivasi diri melakukan tugasnya. Motivasi itu dapat timbul karena banyak hal. Misalnya, karena memandang tugas yang menjadi tanggung jawabnya itu tidak terlalu penting, merasa tidak mampu melakukan tugas itu namun tidak diimbangi dengan semangat untuk berusaha mengatasi kesulitan itu, atau menunggu orang lain melakukannya, merasa masih cukup banyak waktu sehingga cenderung menunda pekerjaan dan lain sebagainya. Itulah mengapa motivasi seringkali tidak timbul dalam diri seseorang untuk melakukan tugasnya. Di dalam Alkitab, kita dapat menemukan kata malas ini bertebaran di beberapa kitab, terutama dalam kitab Amsal atau yang sering disebut dengan kitab kebijaksanaan. Salah satu contohnya adalah dalam ayat yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini. Dikatakan dalam Amsal 18 ayat 9, orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Bahkan dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, seorang pemalas yang melalaikan tugasnya sama buruknya dengan orang yang suka merusak. Seorang pemalas tidak hanya merugikan dirinya sendiri, namun juga merugikan orang lain. Itulah sebabnya dikatakan bahwa seorang pemalas adalah juga seorang perusak. Ia dapat merusakkan agenda yang sudah disusun sedemikian rupa. Ia juga dapat merusak target-target yang sudah ditetapkan bersama-sama. Ia juga dapat mengacaukan harapan dari orang banyak. Karena itu, mari kita berhati-hati dengan sifat malas ini. Jika kita menyadari ada bibit-bibit rasa malas dalam diri kita, mari kita waspadai agar bibit itu tidak terus bertumbuh dalam diri kita. Mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu memohon hikmat-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami agar dapat mengalahkan rasa malas, agar kami dapat menumbuhkan motivasi dalam diri kami untuk menyelesaikan tugas-tugas kami, juga agar kami dapat menjadi motivator bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit dan juga para adiusbo. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menyiapkan pernikahan mereka. Kami berdoa bagi pergumulan jemaat yang saat ini sedang berusaha untuk memelihara kehidupan iman mereka karena mereka menghadapi berbagai tantangan hidup, tantangan di dalam pekerjaan, tantangan oleh karena relasi yang buruk, dan juga harapan yang tak kunjung terkabul. Berkati pula bangsa kami ya Bapa dalam upaya untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Amin.